صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت فاطمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقالت هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك لو قد رأوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بنية ائتيني بوضوء فتوضأ ثم دخل عليه المسجد. قال الحافظ في الفتح وهذا الحديث يصلح على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة لا على من أنكر وجوبه حينئذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ikhwatu fillah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ad-Du'lul Maknun. Pada kesempatan yang terakhir kemarin kita telah menjelaskan tentang dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pertama secara sembunyi-sembunyi, kemudian Rasulullah SAW mulai mendakwakan agama Islam kepada sahabat per individu satu demi satu, hingga akhirnya banyaklah mereka yang memeluk Islam. Malam hari ini kita lanjutkan dengan tema bidayatu fardil wudu'i was salah. Awal mulanya diwajibkan berwudu dan awal mulanya diwajibkan salat adalah yang pertama kali turun kepada Nabi SAW, perintah untuk berwudu dan perintah untuk salat. Jadi perintah salat itu diturunkan di kota Makkah, bukan di kota Madinah. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang dhaif dari Zaid bin Harithah dari Nabi SAW, beliau bahwasanya Jibril alaihissalam datang kepada Nabi ketika awal pertama kali wahyu turun kepada beliau. Maka Jibril mengajarkan Nabi untuk berwudu dan mengajarkan Nabi salat. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan Ibnu Hibban dan Imam Hakim dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, suatu hari masuklah Fatimah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menangis dan dia berkata, haula'i al-mala'u min Quraisy, lihatlah mereka para pembesar Quraisy, qad ta'aqadu 'alaika, mereka telah buat kesepakatan untuk mencelakakanmu. Law qad ra'auka, seandainya mereka melihatmu. Faqala Rasulullah, maka Nabi berkata, ya bunayyatu, wahai putriku, itini biwudu'in, ambilkan saya air untuk berwudu. Fatawadda, Nabi pun berwudu. Thumma dakhala alaihimul masjid, kemudian Nabi pun salat di hadapan mereka. Salat di masjid, di hadapan penglihatan mata mereka. Ini menunjukkan syariat wudu diturunkan ketika di Makkah. Amma amrus salati. Baik. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, hadis ini layak untuk dijadikan sebagai alasan hujjah bagi orang-orang yang mengingkari perkara wudu, bahwasanya telah diturunkan di Makkah sebelum hijrah. Bagi orang mengatakan enggak, wudu itu datang setelah hijrah. Maka hadis ini sebagai hujjah, wudu itu Allah turunkan sebelum hijrah ketika Nabi di kota Makkah. Ya. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Amma amrus salati. Qala al-Hafidh Ibnu Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i asy-syamsi wa qabla al-ghurub. كانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء سنتين قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر وقيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته حولا ثم نسخ في حق الأمة وجوبه ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى ذلك كله ليلة الإسراء ب50 صلوات. Adapun perintah salat, kapan salat itu diperintahkan Allah? Berkata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat wasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah engkau, pujilah Tuhanmu sebelum qabla tulu'i syams, sebelum matahari terbit, wa qabla al-ghurub, dan sebelum matahari tenggelam. Surat Qaf ayat 39, dan dia adalah surat Makkiyah, itu yang diturunkan sebelum hijrah. Kanat as-salatul mafrudatu qabla al-isra' thintaini qabla tulu'i syamsi fi waqtil fajri wa qabla al-ghurubi fi waqtil asr wa qiyamil laili. Ya, kata beliau adalah dahulu kala salat diwajibkan bagi Nabi 2 rakaat sebelum terbitnya
matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Sebelum terbit matahari yaitu ketika fajar dan sebelum tenggelam matahari. Dan adapun qiyamul lail adalah merupakan salat yang diwajibkan kepada Nabi SAW ya selama 1 tahun. Demikian juga kepada umatnya diwajibkan salat malam selama 1 tahun. Kemudian dihapuskanlah salat yang 2 rakaat sebelum fajar ini dan ketika fajar sebelum terbit matahari, dan 2 rakaat sebelum maghrib, dan ya dihapuskanlah ini. Dan qiyamul lail dihapuskan pula atas umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan atas diri beliau sendiri ya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Setelah datang Isra Mi'raj, maka seluruh salat-salat yang sebelumnya 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari sebelum matahari tenggelam dihapuskan dengan salat 5 waktu yang Allah turunkan di atas langit kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi inilah awal salat yang dikerjakan Nabi, 2 rakaat sebelum matahari terbit, 2 rakaat sebelum tenggelam, dan dikerjakan juga malam hari salat tahajud atau qiyamul lail. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-Qurtubi fi tafsir qouli ta'ala wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Qala hiya salatun kanat bi Makkah qabla an tufrada الصلاة الخمس ركعتان غدوة وركعتان عشية فيكون هذا مما نسخ والله أعلم. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya juga menjelaskan ya ketika Allah berfirman wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar, bertasbihlah puji Tuhanmu ketika pagi hari dan ketika sore hari, ketika bil 'ashyi ketika sore, wal ibkar dan ketika pagi hari. Berkata Qurtubi, ini adalah merupakan salat yang di Makkah sebelum diwajibkan salat yang 5 waktu. 2 rakaat dikerjakan pada pagi hari dan 2 rakaat dikerjakan pada sore hari. Setelah itu dihapuskanlah salat ini dengan salat 5 waktu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Naam. وقال الحافظ في الفتح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء يصلي قطعا وكذلك أصحابه ولكن اختلف هل افترض قبل الصلوات الخمس شيء من الصلوات أم لا؟ فيصح على هذا قول من قال إن الفرض أولا كان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها والحجة فيه قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra Mi'raj juga telah melaksanakan salat secara pasti. Demikian juga para sahabat-sahabatnya. Ya, mereka telah mengerjakan salat. Tapi dipersisikan apakah hal itu merupakan salat diwajibkan bagi mereka sebelum diwajibkannya 5 waktu sehari semalam atau tidak. Mereka sepakat sebelum Isra sudah ada salat, cuma mereka berselisih hukumnya. Apakah difardukan atau tidak? Ya, fayasihu ala hadza qaulu man qala innal fardha awalan. Maka dengan keterangan yang di atas tadi ya, maka benarlah pendapat orang-orang yang mengatakan bahwasanya salat itu difardukan sebelumnya qabla tulu'isy syamsi wa salatan qabla ghurubiha. Diwajibkan 2 kali sehari sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam. Ya. Wal hujjatu fi qouli ta'ala, dan dalilnya qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Ya. Surah Thaha ayat 130. Bertasbihlah puji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Inilah pendapat orang-orang yang menguatkan ada salat yang difardukan sebelum 5 waktu sebagai استخفاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في دار الأرقام. كان رسول صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالتزام خيطة والحذر والتخفي وعدم الإعلان عن الإسلام إلى أن يقضي الله أمره. وكانوا إذا أرادوا الصلاة خرجوا إلى الشعاب فاستخفوا فيها بصلاتهم عن أنظار قريش وقد بقوا على ذلك طيلة مدة الدعوة السرية.
Nabi SAW dan kaum muslimin bersembunyi di dalam Darul Arqam untuk mengerjakan hingga Allah putuskan perkara kelak depan. Maka mereka jika ingin salat, mereka terpaksa keluar ke Syi'ab. Syi'ab adalah merupakan lembah di sanalah mereka bersembunyi untuk mengerjakan salat dari pandangan mata Quraisy. Dan mereka mengerjakan tersebut ya cukup lama pada masa dakwah yang diperintahkan untuk sembunyi-sembunyi. Mereka salatnya sembunyi-sembunyi. Nah, أول دم أحريق في الإسلام وبينما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب مكة إذا بجماعة من المشركين يظهرون عليهم وهم يصلون فاستنكروا عملهم وعابوا عليهم ما يصنعون فلم يتركهم المشركون حتى قاتلوهم واضطر المسلمون أن يدافعوا عن أنفسهم فضرب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد المشركين بلحي بعير فشجه فكان هذا أول دم أحريق في الإسلام. روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أول من أهراق دما fi sabilillah. Ya, darah pertama kali tertumpah dalam Islam. Ya. Tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas dengan sebagian sahabat Nabi SAW berada dalam lembah tersebut, ya, satu lembah daripada lembah-lembah yang di kota Makkah, maksud mereka berkumpul untuk sholat. Tiba-tiba datanglah sebagian daripada orang-orang musyrikin, ya, yang ingin mengganggu mereka. Tatkala mereka sedang sholat, orang-orang musyrikin mengingkari perbuatan mereka. Mereka mencela apa yang diperbuat oleh kaum muslimin. Bahkan mereka tak membiarkan kaum muslimin hendak salat. Mereka mengganggu kaum muslimin yang akan salat. Terpaksa kaum muslimin membela diri mereka. Maka ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas memukul salah seorang musyrikin dengan tulang daripada unta. Maka saat melukai orang tersebut, inilah darah pertama kali ditumpahkan dalam sejarah Islam dalam rangka membela diri mereka untuk mengerjakan salat. Hakim dan dalam kitabnya Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib, dia berkata, sesungguhnya Sa'ad bin Waqqas adalah sahabat Nabi yang pertama kali menumpahkan darah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, هذا الحادث من الاعتداء على المسلمين خلال صلاتهم في الشعاب حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصح المسلمين بالتخفي والتزام البيوت مدة من الزمن حتى تستقر الأحوال وخاصة أن المسلمين ليس لهم من القوة ما يواجهون به قريشا ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دار الأرقام بن أبي الأرقام المخزومي على الصفا وكانت بمعزل عن أعين المشركين ومجالسهم فاتخذها مركزا لدعوة إلى الله تعالى والاجتماعه بالمسلمين من أجل الإرشاد والتعليم ويتعهدهم بالتربية حتى كون صلى الله عليه وسلم منهم أناسا يستهينون بكل الآلام والبلاء في سبيل دينهم وعقيدتهم وكان من يريد الإسلام يأتي إليها مستخفيا خشية أن يناله أذى من قريش. Jadi setelah terjadinya bentrokan antara kaum musyrikin dan kaum muslimin, yang kaum musyrikin mengganggu mereka tatkala mau salat, ya, di dalam lembah tersebut, ini menjadi pelajaran bagi Nabi SAW untuk mengingatkan kaum muslimin, menasihati mereka, ya, untuk bersembunyi, menyembunyikan diri, ya, dari pandangan orang-orang Quraisy dengan keislaman mereka. Bahkan Nabi menyuruh mereka beberapa saat untuk sholat di rumah, berdiam di rumah,
sehingga keadaan membaik. Apalagi ketika itu jumlah kaum muslimin tidaklah banyak dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk memerangi, melawan kaum Quraisy yang mereka mayoritas. Maka terpaksalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya masuk ke rumah salah seorang sahabat namanya Al-Arqam bin Abil Arqam Makhzumi, yang rumahnya berdekatan dengan Bukit Safah, yang rumahnya terpencil dari pandangan mata kaum musyrikin, ya, dan dari perkumpulan mereka. Maka di rumah itulah Nabi menjadikan markas untuk memulai dakwah, mengumpulkan para sahabat-sahabatnya untuk membimbing mereka, mengajari mereka, mentarbiyah mereka, sehingga Rasulullah berhasil mendidik para sahabat yang mereka mampu mengorbankan segalanya walaupun menderita dalam rangka menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka membela akidah mereka. Maka siapapun yang mau masuk Islam, mereka akan datang ke rumah ini menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi. Khawatir nanti orang tersebut akan disakiti Quraisy. Terpaksa kalau orang mau masuk Islam sembunyi-sembunyi. Datang ke tempat ini pun sembunyi-sembunyi. Bahkan Quraisy pun tak tahu mereka di sana mengadakan ta'lim, mengadakan taujihat, pengajaran, bimbingan, ya. Siapa yang mau masuk Islam sembunyi-sembunyi. Sebagaimana Islamnya sebagian sahabat Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islamnya di sana. Ya. Naam. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في دار الأرقم بن أبي الأرقم إلى أن صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة كما سيأتي. Ya, di sanalah Rasulullah berdiam dengan para sahabat-sahabat rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam hingga datanglah perintah Allah Jalla wa Ala agar Nabi yakni menerangkan dakwanya secara terang-terangan, menyampaikan dakwanya secara terang-terangan sebagaimana nanti akan disebutkan. Naam. مرت 3 سنوات ودعوة لم تزل سرية فردية وخلال هذه الفترة تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون وتبليغ رسالة وتمكينها من مقامها ثم تنزل الوحي يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالنته قومه ومجابهة باطلهم ومهاجمة أصنامهم جهارا. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rentang waktu 3 tahun terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi, secara individu. Ya. Sehingga dengan dakwah yang sirriyah sembunyi-sembunyi ini bermunculanlah kaum mukminin yang mereka sepakat untuk menjalin ukhuwah, saling bantu-membantu, ya, dalam menyampaikan risalah, ya, agar risalah dapat tegak. Setelah itu turunlah wahyu yang membebankan Nabi SAW untuk menjelaskan dakwahnya secara terang-terangan, ya, untuk menghadapi kebatilan kaum Quraisy, untuk menjelaskan, ya, bagaimana kesesatan mereka dalam menyembah berhala-berhala mereka. Jadi 3 tahun ikhwatu fillah Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah 3 tahun ketika itu turunlah wahyu agar Nabi menjelaskan dakwanya secara terang-terangan. Nah, أحسن الله إليكم. الجهر بالدعوة. وأول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. والسورة التي وقعت فيها الآية وهي سورة الشعراء ذكرت فيها أولا قصة موسى عليه السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل ونجاتهم من فرعون وقومه وإغراق آل فرعون معه. وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله تعالى. وهذا التفصيل إنما جيء به حين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة قومه إلى الله ليكون أمامه وأمام أصحابه نموذجا لما سيلقونه
من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بدعوتي وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم. Al-jahru bidakwah, dakwah secara terang-terangan. Dan yang pertama kali Allah turunkan dalam perkara ini adalah firman-Nya yang terdapat dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat 214 sampai 16. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah kabar peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapmu, tawadhu'lah kepada yang mengikutimu dari orang-orang mukmin. Fa in asauka, jika mereka menentangmu, faqul inni bari'un mimma ta'malun. Sesungguhnya aku berlepas daripada apa yang kalian lakukan. Surat ini, ya, surat Syu'ara, dalamnya disebutkan tentang kisah Musa alaihissalam sejak awal kenabiannya sampai dia hijrah bersama Bani Israel, sampai akhirnya Allah selamatkan Musa dan kaumnya dari Fir'aun, sampai Allah tenggelamkan Fir'aun bersama kaumnya. Dan surat ini menjelaskan berbagai macam fase dakwah Musa alaihissalam ketika berdakwah menghadapi Fir'aun dan kaumnya. Jadi Allah menghibur nabinya dengan surat Asy-Syu'ara. Bagaimana dakwah Musa dari awal dakwahnya, dia ketakutan, dia berlari, kemudian dapat wahyu, ya, kemudian mendakwahi Fir'aun, menunjukkan mukjizatnya, didustakan Fir'aun, ya, sampai bertahun-tahun Musa alaihissalam mendakwahi Fir'aun, berdoa kepada Allah, ya, agar Fir'aun datangkan bagi mereka bala bencana. Datanglah berbagai macam bala bencana. Fir'aun pun minta agar Musa meminta kepada Tuhannya untuk mengangkat segala musibah bencana. Setelah diangkat, kembali Fir'aun kafir. Kembali Fir'aun membangkang dan ingin memerangi Bani Israel. Sampai akhir kisah Allah selamatkan Musa dan kaumnya. Agar Nabi terhibur dengan kisah tersebut. Begitu jugalah nasib Nabi SAW. Awalnya dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ketakutan. Akan datang masanya Allah menangkan Nabi yang mulia SAW sebagaimana Allah menangkan Musa. Maka penjelasan ini datang tatkala diperintahkan Nabi yang mulia SAW untuk mendakwahi kaumnya, agar Nabi menjadi orang terdepan di hadapan kaumnya dan di hadapan sahabat-sahabatnya sebagai contoh, sebagai tauladan dengan yakni keteguhan mereka dalam menghadapi berbagai macam tantangan, pendustaan, ya, penindasan tatkala mereka berdakwah secara terang-terangan. Agar benar-benar mereka mengetahui, ya, inilah konsekuensinya sejak awal dakwah dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa min nahiyatin ukhra tashtamilu hadhihi suratu ala dhikri ma'ali al-mukadzibin lirusul min qaumi Nuhin wa 'Adin wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa qaumi Lut wa ashabil aikati ilawatan ala ma dhukira min amri Fir'aun wa qaumihi ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب بما يؤول إليه أمرهم وبما سيلقون من مؤاخذة الله إن استمروا على التكذيب وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لا للمكذبين. Dan dari sisi lain, surat ini, surat Asy-Syu'ara, juga mencakup padanya berbagai macam bentuk penjelasan Allah tentang nasib setiap umat yang mendustakan Rasulnya, agar menjadi pelajaran bagi Quraisy, agar juga menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman. Disebutkan dalam surah ini tentang kisah kaum Nuh, bagaimana Allah tenggelamkan tatkala mereka mendustakan Nuh, kaum 'Ad yang dihantam Allah dengan angin selama 1 minggu, kaum Thamud dihantam dengan gempa dan suara menggelegar, kaum Ibrahim, kaum Lut, ashabul aikah di Yaman. Ya, selain daripada kisah tentang Fir'aun dan kaumnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan. Agar orang-orang yang mendengarkan ayat tersebut yang mendustakan dakwah Nabi SAW sadar bahwasanya kelak nasib mereka akan sama dengan yang mendustakan yang mendustakan para nabi-nabi terdahulu. Ya, bahwasanya hukuman Allah akan datang kepada mereka
yang mendustakan Nabi yang mulia SAW sebagaimana hukuman Allah datang kepada umat-umat sebelumnya. Dan juga agar orang-orang mukmin mengetahui bahwasanya kelak kemenangan pasti Allah akan berikan untuk mereka, bukan untuk musuh-musuh dakwah. Naam. ثم نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين قال ابن إسحاق ثم إن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاءه منه وأن يبادي الناس بأمره وأن يدعو إليه وكان بين ما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار الدين 3 سنين فيما بلغني من مبعثه ثم قال الله تعالى له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. روى الإمام ابن جرير الطبري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر وخرج هو وأصحابه. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang termuat dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-94. Fasda bima tu'mar. Jelaskanlah secara terang apa yang diperintahkan kepadamu, maksudnya dakwah, sampaikan secara terang-terangan. Wa a'rid 'anil musyrikin, berpalinglah, tinggalkan orang-orang musyrik yang mendustakanmu. Berkata Ibnu Ishaq, kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan Rasulnya untuk menjelaskan dakwah secara terang-terangan, agar menjelaskan misi yang dia bawa, agar Nabi SAW yubadiyan nasa bi amrih, menjelaskan kepada manusia apa yang beliau SAW emban, agar Rasulullah mendakwai mereka. Maka jarak antara dakwah Nabi sembunyi-sembunyi dengan Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan adalah 3 tahun. Sebagaimana yang sampai kepadaku, kata Ibnu Ishaq, sejak Rasulullah dibangkitkan, sejak Rasulullah diutus sebagai Rasul, sebagai Nabi yang mulia SAW, 3 tahun setelah itu baru datang perintah untuk berdakwah secara terang-terangan dengan firman Allah, fasda' bima tu'mar. Jelaskanlah apa yang diperintahkan kepadamu, wa'arid 'anil musyrikin, berpalinglah daripada kaum musyrikin. Dan Allah juga berfirman, wa anzir 'ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Sampaikanlah, berilah peringatan kepada kaummu yang terdekat dan rendahkanlah sayapmu, berlemah lembutlah, tawaduklah kepada yang mengikutimu dari golongan orang-orang beriman. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, mazala Rasulullah SAW mustakhfiyan. Maka Nabi masih terus berdakwah secara sembunyi-sembunyi hatta nazalat, hingga turun ayat fasda' bima tu'mar. Maka jelaskanlah apa yang diperintahkan kepadamu kepada manusia. Fa kharaja huwa wa ashabu. Setelah itu Nabi pun mulai keluar dari tempat persembunyian mereka di Darul Arqam, di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Maka Nabi pun telah datang ke tempat-tempat umum. Rasulullah berdakwah di tengah-tengah Quraisy, di Masjidil Haram, di pasar-pasar. Rasulullah berangkat ke pasar Uqad, ke pasar Dzil Majaz, Al-Mijnah, dan tempat-tempat lainnya. Datang ke Mina ketika musim haji, mendakwahi kaumnya. Mulailah dakwah terang-terangan, dan mulai pula lah semakin gencar dan bertubi-tubi berbagai macam teror Quraisy terhadap kaum mukminin yang lemah-lemah dari golongan budak dan kaum fakir dari mereka. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan ini di kesempatan yang akan datang. Kita padakan sampai di sini, telah tiba waktu Isya. Ada di sini pertanyaan. Ada ustadz orang Indonesia tinggal di Batam, tamatan dari Yaman, mengatakan setelah salat Rasulullah berdoa bersama dengan sahabat. Ada pada sebelum salam Imam San'ani. Mohon penjelasannya. Saya tak tahu ini. Kitab Imam San'ani ada, tapi penjelasan ini saya tak pernah tahu.
Nabi pernah berdoa berjamaah dengan sahabat-sahabatnya. Apa hukum menerima pemberian makanan seperti kuis, roti dari santri yang kita didik? Peristiwa ini sering terjadi. Terkadang juga orang tua santri memberikan perlengkapan mandi, odol, sabun dan lain-lainnya untuk para santrinya. Apakah ini termasuk hatta ghulul? Ya, ghulul, mohon pencerahannya. Ya, pemberian yang diberikan karena jabatan adalah merupakan suap yang dilarang. Maka tak boleh wali-wali murid memberikan kepada guru wali kelas berbagai hadiah, karena dikhawatirkan akan mempengaruhi sikap guru terhadap murid-murid yang orang tuanya memberikan hadiah. Demikian juga murid pun dilarang memberikan hadiah kepada guru ya yang memiliki jabatan selama dia masih menjabat. Apabila murid ingin memberikan pemberian kepada sang guru, maka berikanlah setelah mereka tamat. Tak ada lagi urusan, tak ada sangkut paut. Demikian juga wali murid. Herannya wali murid memberikan ketika anaknya belajar. Kenapa tak diberikan setelah tamat? Tak ada lagi urusan dengan sang guru. Ini menunjukkan pemberiannya ada tendensi karena jabatan, dan ini namanya suap. Ya, wallahu taala alam. Allahu akbar, Allah.